Hai sahabat Puspitamiau, jumpa lagi dengan saya di acara ngopi, ngobrol perkara anxiety. Oke, kali ini kita akan membahas seputar kembung dan kawan-kawan ya. Kawan-kawannya banyak, bisa begah gitu kan, dan macam-macam. Oke, nah langsung aja ya. Sekarang kita tanya pengalaman Bang Joko saat dulu gitu kan, saat dulu terkena sakit atau misalnya pas lagi parah-parahnya kena GERD anxiety, itu apakah dulu juga mengalami kembung Bang Joko? Lalu terus ceritain deh. Ya, teman-teman, kalau ditanya pernah kembung atau enggak ketika masih alami GERD, itu pasti ngalamin, karena ini bagian dari gangguan yang biasa dialami oleh penderita GERD ataupun anxiety gitu loh. Pokoknya gangguan masalah di perut, entah itu mah ya minimalnya gitu loh, ataupun asam lambung tinggi ataupun GERD, itu identiknya dengan kembung atau begah gitu. Jadi dulu itu saya mengalami begah itu cukup lama, bahkan pokoknya lama lah. Jadi sensasinya itu rinciannya itu intinya begah, perasaan penuh di perut, terus menekan ke segala arah gitu loh, dan itu nggak nyaman banget gitu loh untuk berdiri, ya? untuk duduk, iya kencang banget itu, pokoknya nggak enak banget. Pokoknya untuk ngapa-ngapain tuh nggak nyaman, karena kan ini ketekan gitu loh, jadi nggak nyaman pisan gitu loh, sampai apalagi rebahan itu nggak, susah banget. Itu nggak nyaman banget namanya begah ya kan. Pasti ngalamin buat teman-teman juga, ketika lagi kembung nggak mungkin rebahan gitu loh, karena makin sesak, makin ketekan gitu loh, karena kan penuh banget gitu. Terus yang paling puncaknya itu kalau udah kembungnya bertambah gitu, itu jadinya sesak, terus debar-debar kencang, dan yang puncaknya ini itu bisa jadi kena serangan panik gitu. Iya, betul. Ngerasain nggak gitu? Banget ngerasain lah. Pasti teman-teman juga ngerasain lah, itu perasaan sensasi kembung. Minimalnya kembung deh, jangan sampai ke puncak dulu, jangan serangan panik. Intinya sih buat teman-teman yang saat ini ngalamin kembung, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Dengan sensasi lainnya, temennya kembungnya otomatis efeknya jadinya semendawa, itu mengeluarkan gas gitu loh. Dan mengeluarkan gas itu dengan melalui sendawa ini durasinya bisa panjang, bisa berkali-kali gitu loh. Bisa cuman hanya beberapa kali, atau bahkan sampai seharian. Saya aja sampai seharian, sampai malam, sampai pagi. Iya, karena perasaan di dalamnya tuh iya sering banget. Pokoknya kayaknya seakan-akan kalau udah keluar anginnya, tiba-tiba muncul lagi, kayaknya tuh ngebentuk begah lagi, akhirnya harus sendawa lagi. Dan gitu dah kira-kira, pokoknya nggak nyaman deh perasaan kembung ini. Pasti teman-teman juga siapapun pernah ngalamin namanya kembung ini gitu. Jadi sih iya sih teman-teman, jadi sebetulnya bisa dibilang kembung ini adalah sesuatu yang umum ya, terjadi pada semua orang kalau bisa dibilang ya. Sama semua orang. Iyalah. Terutama apalagi bagi penderita gangguan GERD atau asam lambung dan anxiety, seperti itu. Ya. Jadi ya sesuatu yang wajar saja gitu. Jadi tidak perlu dibesarkan gitu kan. Kembung begah emang betul tidak nyamannya, betul tidak nyaman ya kan, tadi dibilang gitu, seperti Bang Joko bilang gitu. Nah, pisan-pisan banget itu gak nyamannya, betul. Tapi udah nggak perlu dibesarkan ya, karena memang kita semua tahu itu adalah suatu keluhan atau sensasi yang bagian dari yang umum gitu ya, umum dialami seperti itu. Nah, paling justru nih yang harus dilakukan itu saja ya teman-teman, yang harus dilakukannya oleh teman-teman itu saja. Jadi kalau perkara kenapa saya kembung atau kok saya kembung, itu nggak perlu diperpanjang, nggak perlu diperbesar, nggak perlu ditanyakan juga gitu loh kan. Banyak banget nih penderita yang baru-baru yang ngalamin GERD, ngalamin kembung nggak? Ya iyalah, ngalamin kembung. Kadang saya juga malas gitu loh ngebalasnya gitu loh. Ngalamin kembung ya, jangankan penyakit gangguan GERD, orang gangguan mah biasa aja itu bisa kembung, bisa begah gitu. Apalagi orang yang nggak punya keluhan sekalipun, misalkan contoh minumnya kebanyakan atau pas makan langsung banyak minum, itu otomatis jadinya kembung. Makanya rata-rata bisa dilihat orang yang habis makan itu tiba-tiba sendawa gitu loh. Itu kan tandanya kepenuhan dalam perutnya, akhirnya
produksi asam lambung semakin meningkat, akhirnya menimbulkan gas gitu loh. Akhirnya terjadi efek kembung itu orang yang sehat gitu loh, ketika makannya berantakan, maksudnya terlalu berlebihan gitu, pasti mereka akhirnya sendawa. Gitu. Seperti itu teman-teman, dia sesuatu yang wajar. Oke. Nah sekarang apa bagi penderita gangguan GERD atau asam lambung dan anxiety gitu kan, ketika mengalami kembung atau begadang kawan-kawan gitu kan, apa sih yang harus dilakukan? Nah itu aja yang harus teman-teman fokus untuk melakukannya. Solusinya tentu saja banyak ya Bang Jongko ya. Banyak banget. Jadi teman-teman bisa cek di video kita juga, di video Puspita Miau juga, atau intinya sih diantaranya gitu loh, diantaranya yang bisa lepas atau menghilangkan kembung adalah dengan cara dipancing. Minimalnya itu dipancing untuk supaya keluar gasnya. Dengan cara dipijit punggungnya yang paling ringan-ringannya deh. Jadi ditekan punggungnya itu, ditekan. Biasanya nanti ada dorongan di dalam itu, nanti efeknya timbul gas, maksudnya gas untuk keluar gitu loh melalui cendawa. Biasanya dipijit, ditekan bahu atau pundak itu, nanti keluar tuh belikat, nanti keluar tuh sendawa-sendawanya, itu yang ringannya gitu loh. Selainnya lagi mungkin teman-teman juga pernah mendengar gitu loh, dengan cara menjinjit. Jadi kaki kita berdiri jinjit, kemudian tiba-tiba dihentakkan, nanti itu akan keluar juga sendawanya. Bisa bermanfaat juga untuk kembung, atau dengan pijat refleksi juga ya. Ya, pijat refleksi teman-temannya dipijat bisa dengan pijat refleksi GERD ya, terutama yang bagian di titik betis. Iya, di betis. Betis ya. Untuk jelasnya ada ya video khusus pijat refleksi ya, bisa dilihat khusus video Puspita Miau juga teman-teman ya. Nah itu insya Allah itu nanti akan membantu mengeluarkan gas berlebih, entah itu melalui sendawa ataupun melalui buang angin ya. Kalau buang angin lebih bagus sih buang angin. Gitu. Kalau bisa buang anginnya itu lebih lega, lebih cepat lega gitu. Cuman kan itu nggak bisa dilakukan secara manual gitu loh, kadang tiba-tiba aja. Makanya mungkin lewat sendawa, karena kalau nggak dikeluarkan ya kembung. Tapi ada sih, itu kan solusi luar ya, kita melakukan tips-tips itu, melakukan tips melalui organ luar, maksudnya dengan pijit atau dengan hal-hal yang tadi hentakan atau pijat refleksi. Nah hal yang dalamnya itu yaitu seperti makanan atau minuman apa sih yang bisa membantu untuk mengurangi rasa begah ataupun kembung. Berdasarkan pengalaman kami, pengalaman saya khususnya, diantaranya itu adalah jahe hangat. Tapi jangan kebanyakan jahenya, karena jahe juga bisa, yang masih mengalami gangguan lambung mah itu justru bisa menimbulkan rasa perih gitu loh. Misalkan yang gangguannya itu lumayan, tapi ya itu jahenya dikira-kirakan saja, jangan terlalu pedas gitu loh. Iya betul. Karena teman-teman, jahe itu kan menghilangkan gas, mengeluarkan gas gitu. Ya, dicampur sama madu. Makanya untuk mengimbanginya teman-teman, untuk mengimbanginya minum jahe itu diimbangi dengan dicampur dengan madu. Jadi air hangat jahe madu teman-teman ya. Oke, seperti itu. Bisa direbus, bisa langsung jahenya habis dicuci digeprek, diseduh air panas, udah kan setelah hangat campur madu. Gitu kan ya, nggak perlu banyak-banyak, tentu saja nggak perlu banyak-banyak lah. Sejempol aja cukup kok gitu kan, untuk menyeduh 1 gelas itu sejempol cukup, seperti itu teman-teman ya. Nah selain tadi minuman jahe itu tadi udah ya, pijat refleksi atau pijat punggung, kemudian senam jinjit gitu, senam jinjit ya. Jadi kita berdiri jinjit ya, dijaga. Untuk lebih detailnya mungkin gini, jinjit di atas jari-jari kaki kita teman-teman ya, jinjit, jadi diangkat untuk beberapa saat ya semampunya teman-teman gitu kan. Lalu itu pokoknya berulang kali seperti itu, lakukan itu berulang kali seperti itu juga membantu. Juga ini juga bisa bermanfaat, yaitu memasukkan air panas di botol gitu loh. Jadi dikompres. Itu dikompres ya, dengan dikompres ya. Pakai botol isi air panas. Yang ringan ya.
yang bisa teman-teman tuh dilakukan dengan mudah di rumah gitu loh. Itu dikompres perutnya, itu insya Allah juga membantu Bermanfaat mengeluarkan banyak kok. banget. Terus juga bisa dengan olah nafas perut teman-teman Mungkin ya. ada yang mungkin sebagian itu terbiasa dengan dikerok ya bisa aja kalau bisa, emang biasa. kalau memang terbiasa ya, kalau memang terbiasa dikerok ya nggak masalah, bisa aja Walaupun dikerok. dikerok juga sebagian ada yang berpendapat itu hanya sugesti, tapi kok banyak juga kok yang mendapatkan manfaatnya gitu loh. Kalau yang udah terbiasa iya Jadi enak katanya kalau keluar dari kerok anginnya, tuh, jadi iya. lega gitu. Jadi itu adalah di antara tips-tips yang ringan yang teman-teman bisa dilakukan Betul. di rumah. Gitu. Terserah aja disesuaikan dengan kemampuan dan ya gimana teman-teman maunya, milihnya, bisanya seperti itu ya. Nah kalau saya pribadi kalau dikerok itu aduh nggak tahan teman-teman, sakitnya itu yang nggak tahan. Apalagi Jadi saya nggak mau udah lama dikerok saya tuh, juga nggak nggak mau. dikerok. Saya khawatir kalau dikerok itu keluar nomor. Berhadiah. Emangnya itu kali ini undian ya. Tiba-tiba Anda dapatkan Kalau nggak itu apa ngisi dikerok? apa namanya, ngisi pulsa. Pulsa Pas dikerok keluar voucher. enak bener ya. Ya jadi teman-teman seperti itu ya, terserah bebas saja. Kalau terbiasa dikerok ya silakan aja dikerok gitu kan. Ya kalau memang cukup dibalur minyak angin atau minyak gosok yang sifatnya hangat itu juga membantu ya. Seperti itu. Terus tadi olah nafas perut lakukan secara continue, berulang gitu kan. Paling nggak kalau bisa misalkan 15 menit gitu kan, minimal 15 menit lakukan, jeda terus nanti lakukan lagi terus saja. Insya Allah itu semua itu tuh akan insya Allah tuh betul-betul efektif dan bisa membantu teman-teman. Itu semua sudah pernah kita dulu itu kita praktekkan, kita lakukan, dan itu semuanya yang menjangkau ya. Itu tuh semuanya itu membantu seperti itu. Ya, membantu banget. Jadi balik lagi nih. Jadi kembung atau misalnya begah itu jadi efek ya teman-teman, efek karena memang berlebihnya produksi asam lambung yang kemudian di dalam prosesnya akhirnya menimbulkan gas yang berlebih, gitu kan ya, gas yang banyak yang akhirnya dia menekan naik ke atas, ikut naik ke atas ya gasnya teman-teman ya, gas dari produksi proses tadi asam lambung yang tinggi. Nah itulah akhirnya bisa jadi masa kembung, perutnya berasa kenceng gitu ya, penuh, begah segala macam seperti itu teman-teman ya. Dan nanti juga bisa kerasa ujung-ujungnya sesek. Gitu. Nah biasanya juga nih teman-teman, dulu yang pernah saya rasakan gitu, kalau misalnya berasa kembung atau begah itu ujung-ujungnya tuh nanti kalau udah melakukan misalkan salah satu tips yang tadi kita sebutkan tuh ya, itu akan berasa mules. Kalau saya ya gitu, merasa mules terus ya pengen BAB gitu kan. Nah itu efeknya kalau udah BAB tuh lega. Gitu kan, lega gitu kan. Nah jadi terus biasanya di belakangnya ada gas yang keluar gitu kan saat BAB teman-teman, seperti itu lega. Mungkin teman-teman juga ada yang seperti itu ya. Nah tapi setelah BAB pun walaupun memang terasa lebih lega, itu tetap masih berasa biasanya gitu kan, sesaknya atau begahnya seperti itu atau kembungnya. Nah itu tetap aja dilanjutkan aja dengan solusi-solusinya tadi salah satunya gitu kan, dan insya Allah kok akan berangsur-angsur akan membaik, akan keluar itu gas-gasnya semua ya. Asal betul dilakukan dan sabar, terus saja. Dan yang paling lebih penting tidak terbawa untuk panik ya. Iya. Nah, tidak terbawa panik, tidak terbawa untuk cemas seperti itu. Karena kenapa? Kalau terus-terusan dipikirkan, terus-terusan akan dibawa cemas, ujung-ujungnya akan panik. Iya. Serangan paniknya kena gitu kan, jadi malah makin jadi kan gitu. Nah, itu sebetulnya itu hanya kembung begah biasa aja gitu, tapi karena pikiran teman-temannya yang udah kemana-mana gitu kan ya. Iya. Gitu nggak sih? Iyalah pasti begitu loh. Jadinya otomatis ketika kembungnya makin bertambah kembungnya, jadi sebelum semakin bertambah kembungnya, teman-teman tuh upayakan gitu loh melakukan tips-tips yang tadi telah disebutkan supaya tidak ujung-ujungnya serangan panik. Dan untuk mencegahnya ya gitu, mencegahnya ya hindari hal-hal yang memang dapat memicu asam lambung itu gitu, entah itu dari pola makan ataupun pola pikir
Karena kalau orang lagi stres berlebih juga itu efeknya bisa tiba-tiba kembung gitu loh. Iya. Atau misalkan dari makanan yang mungkin masih belum bisa lambungnya itu belum bisa memprosesnya, jadi efeknya kembung gitu. Contoh misalkan makan makanan yang keripik yang keras-keras gitu loh, itu kan otomatis produksi asam lambung makin meningkat, ditambah misalkan masih ada gangguan di lambungnya ya, jadi ya tambah aja, jadi efeknya kembung. Maka Telat makan dia ya. telat makan atau makan kebanyakan, minum kebanyakan. Jadi teman-teman juga harus perhatikan gitu supaya gimana mencegah untuk tidak muncul gangguan begah ini. Tapi secara umum bagi penderita GERD ataupun anxiety itu masih dibilang wajar ketika ia masih mengalami kembung. Dan solusinya ya tadi yang telah disebutkan. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi usahakan untuk meminimalisir gitu kan, timbulnya kembung atau begah dan kawan-kawan tersebut gitu ya. Jadi meminimalisirnya itu usahakan untuk mengelola stresnya gitu kan, karena stres itu sangat banget gitu kan untuk memicu terjadinya asam lambung berlebih gitu, yang akhirnya imbasnya ke keluhan dan sensasi yang macam-macam. Itu yang utama ya. Kemudian juga pola makannya diperhatikan ya, jangan telat makan gitu kan, makan usahakan teratur gitu kan. Jadi ketika telat makan otomatis nanti yang bakal keisi itu gas, maka jadi kembung gitu seperti itu. Jadi usahakannya makan teratur di jam-jamnya seperti itu. Terus juga usahakan juga seimbang ya, tidak kekenyangan antara makan, minum dan udara. Seperti gimana Bang Joko? Jadi ya itu aja sih paling deh. Kan yang sesuai. Iya, yang ringan-ringannya itu aja deh yang telah disebutkan, nggak perlu teman-teman jauh-jauh. Yang ini aja dipraktekkan aja dulu, jangan yang jauh-jauh dulu. Betul. Ya oke. Ada lagi tambahannya apa lagi Bang Joko? Ini yang paling ringan dan ini tipsnya ya mudah-mudahan teman-teman langsung dipraktekkan dah. Mudah banget. Insya Allah semuanya bisa ya melakukannya. Oke. Sampai di sini pembahasan ngopi seputar kembung dan begah kan. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Nah silahkan teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman Puspita Mio ketika mengalami kembung atau begah seperti itu ya. Dan apabila masih ada pertanyaan lainnya yang kira-kira butuh jawaban yang lebih khusus, teman-teman bisa melalui DM ke Instagram Puspita Mio. Jangan lupa untuk di follow dulu ya Instagram Puspita Mio. Oke, semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa di acara ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.